cerita campur makalah. Ada nojeng tencanang pacea Idris Budi dihibur tongi sama anomali deh. Jangan lupa ada Tony bintang tamu. Semua hanya ada di CCE. Cerita campur makalah, cerita campur makalah, cerita campur makalah, cerita campur makalah, CCE. Udah waktunya mi kodong ini. Belum terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau Pak Aceh. kemana Budi? Ini mau pergi kampus, mau kuliah. Ye kampus ye. Jangan mau kodok. Sini mau dulu. Sini dulu. Kenapa sini ini dulu. orang tua? Sini mau dulu. Ada mau tanya. Astagfirullah. panggil deh. Iya ndak. Tidak. Tena malah basu. Masalahnya anu baik mau pergi ini, nah tahan-tahan. Ini lebih baik kalau orang tua panggil biasanya lebih Oh iya, oh iya Pak, mungkin anu baik mau nak kasih tahu dia. Hari gini. Apa gue bilang tadi? Mau ke mana? Saya ini tadi buru-buru, saya mau ke kampus. Untuk? Waktu nak kuliah. Mi. Maka tanya dulu Budi. Iya. Dia kuliah untuk apa? Iya. Baku lihat pasti. Pasti bakal kuliah aja kita. Biar Untuk apa? Cari jodoh bisa. Menuntut ilmu sudah pasti. Salame mami toh. Kan salah satunya toh. Salame mami. Ke kampus mana jodoh salah. salame mami. Orang itu cari ilmu. Cocok mencari ilmu, tapi kan sembari mencari ilmu kan juga mencari yang yang itu. ketahui Pak C. Iya. Dia tadi bilang cari jodoh. Pemirsa, memang ini belum ada jodohnya. Siapa tahu. Jangan kita terlalu jujur. Kayak lagunya Lu Wali. memang ini serius, cuy. Jangan kita terlalu jujur itu. Kayak lagunya Wali. Iya, Cari jodoh. Ini ceritanya saya lagi jadi anak kuliah. Ceritanya. Dan itu memang kalau anak kuliah itu harus dituntut untuk belajar dengan ya serius. Dan kita bahannya tonji orang itu ndak kuliah kerja tonji. Ide, Bisa tonji bener. menikah, bisa tonji. Iya. Sekali-sekali lah. Pak RT tuh heran ku jalan pikiran tak. Mau kanan ye. Mama kanan sini ke dulu ya. Iya. Kenapa kau masih di sini, Budi? Ini dari tadi buru-buru mah ini kau udah mau pergi kampus. Sembarangnya ini tidak ikut. Nah, saya bilang mana mama Sudah kanan. mau kok tadi ku Ini semua saksinya nah, bagaimana tadi? Buru-buru kamu ke kampus dia tahan kan ini Pak RT. Mama bilang tadi, Nak, ku kasih Tomo kau uang toh untuk kopi ke kampus. Nu bilang mau kau beli buku, mau kau beli apa itu tadi nu bilang. Sini memang itu kau tadi pergi ke kampus. Ya. Sini itu kembali. Mau pergi di tangan sampai RT. Tunggu dulu. Enggak bisa ini begini. Taruh dulu nah. Kita ini Pak RT toh. Iya. Kalau dikasih ke amanah, tolong perbaiki itu tanggung jawab tak. bertanggung Kita ini jawab, iya. seharusnya sebagai RT memberikan contoh yang baik, mengajar yang baik-baik untuk anakku. Kenapa malah kita ada di bolos anakku? Kok dia ini jadi Pak RT? Saya bilang mana mama kanan mana? Tidak menton, tadi kita Tidak larang mentong masuk kuliah. kita, tidak mentong. betul, Kak. Jangan kayak begitu kalau jadi pejabat, Ki. Iya. Hati meja. Jangan Jangan kayak begitu. Aduh, kena lagi saya. Perbaiki nih amanah tak ya, tabe perbaiki. Iya, Jadi iya, kalau iya. tidak ku kirim ke planet apa begitu. Mars. Mars. Nggak ada Iya. orang situ. Tapi tunggu dulu kau ini Budi toh. Apa sensai ku dong? Sudah nih Ma? tadi ku kasih tahu kau nak baik-baik. Pergi kau kampus nak. Pergi kau. Itu di kampus dipergunakan untuk belajar sebaik-baiknya nak. Ngapai? Bukan untuk belajar kau bolos nak. Bagus itu. Korang bantu saya dulu, korang tadi. Saya bilang memang. Saya tadi mau pergi tuh kutuk di sini ditahan nggak dipanggil. Baru bilang lagi mama kanan tuh Ada bilang. Oh ya, Kan ke sana. Tolong disorot dulu ini. Bapak datang mau memilih kamera, ternyata kamera menyorot kita. Itu nak di kampus dipakai Ki untuk belajar, untuk menjadi orang yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Dengar itu Betul? Budi. Betul. Dengar itu Budi. Kalau tidak mau gue pergi kuliah, diam-diam lagi Pak RT. Saya bilang nih Pak RT. Mengerti mak begitu. Kasih tahu kau nah, kalau tidak mau kopi kampus, datangi sebentar dosen nu. Datangi sebentar dosen nu. Datangi sebentar dosen nu. Mau ya apa? Datangi. Begitu Kak, kalau enggak pergi kampus. Kenapa ribut-ribut? Sobek Tuh kau bilang memang dia datang nih. Ih, mahasiswa tak tabe, Pro. Mahasiswa tak. Hukum memang nih. Kalau begitu masuk begini dulu, Pak. Tadi kan dosa, Pro. Duduk pakai dulu. Duduk pakai dulu, tabe. Selamat datang di rumahnya Mama Kana. Iya, selamat datang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusanku saya lihat mahasiswa didatangi sama dosen kalau tidak ke kampus. Kenapa hari itu Dina didatangi banyak Berarti kan bagus dosen toh. di kampus Berarti bagus tuh kampusnya Kak. Bagus, Kiri. Iya. datangi mahasiswa yang kelam. Karena datangi saya juga enggak tahu ini siapa ini dosen kayaknya gagah-gagah saya lihat ini nah. Kenalan masih dulu sama Kenalan sama dulu deh. dosenku, Oh iya, Padeng. Boleh Mama dulu. Nah. boleh. Tapi memang kadang ada contekannya di situ. Jadi ini toh dosenku ada Prof. Andi Sukri Syamsuri. Iya. Selamat datang Pak Prof. Tak boleh tepuk tangannya ya. Selanjutnya ada Pak Rahman Rahim selaku dosen dan juga guru besar di Unisnu. Selamat datang Iya. Pak, selamat datang Prof. Ya, Kayaknya wajah-wajahnya Prof memang tidak asing lagi ya. Selalu kayaknya kita Di mana kita biasa lihat? Di kampus. Hah? Di mana? Kalau saya kutoki di mana Saya sering juga kau lihat? ketonji di mana? Di mana Bengkau bersama Angki 1 2 3 CCM. TVRI. Ayo kurang kompak CCM atau TVRI kah? Dua-duanya. Tidak chemistry, tidak PRI. Dua-duanya. Tidak chemistry. Iya. Bagaimana kabar tak Prof Pak? alhamdulillah. Sehat-sehat. Bagaimana nih menurut tak mahasiswa tak tadi ini kalau pergi bolos-bolos? Oh, tidak boleh. Kira-kira bisa lolos ini Prof? Itu ketika diserahkan ke sebuah institusi seperti ke TVRI lalu bolos-bolos, itu berhak TVRI tidak meluluskan. Oh, ngapa? Untuk mata kuliah itu ya. Untuk mata kuliah itu. Begitu Prof Di, tapi jangan dulu Prof supaya ini wajah-wajah gagah tak ini Prof kelihatan bisa dilihat dimanapun pemirsanya TVRI berada. Boleh kita kasih tahu dulu untuk pemirsa TVRI Sulawesi Selatan bahwa program CCM ini, acara CCM ini bisa kita saksikan selain di TVRI Sulawesi Selatan, bisa juga kita nonton di fanpage TVRI Sulsel. Iya. Susana deh. Iya, ada juga di Instagramnya. Iya, apa Pak Ceh? TVRI Sulawesi Selatan. Iya. Ada juga di YouTube TVRI Sulawesi Selatan dan juga di TikTok. Biasanya TVRI TikTok kan Sulawesi jauh, Selatan. Gigi. Ada juga di TikTok. ini mahasiswa ini. Terus bagaimana ini kenapa tiba-tiba ini dosenku datang? Iya. Biasanya Paci tuh punya pertanyaan duluan. Tidak. Itu tadi saya bilang heran tongannya. Barusannya ada mahasiswa yang didatangin sama Iya. Ada apa ini? Prof dan guru besarnya ya, luar biasa. Tapi kalau dilihat dari beberapa pemberitaan kemarin itu Prof ya, ini mohon maaf ini sebelumnya ada banyak kasus ini yang mencoreng nama kampus terutama di Makassar sendiri. Nah selaku perwakilan dari salah satu kampus di Makassar, bagaimana menurut Prof ini? Saya ke Pak Prof. Jadi tadi saya luruskan dulu mahasiswa saya ya. Iya. Ya, kalau mahasiswa saya malas tidak lulus, tapi kalau rajin ya harus lulus lah. Berarti nilai A. Nilai A. Iya, luar biasa. Rajin semuanya. Iya memang akhir-akhir ini kan Iya. adanya beberapa pemberitaan. Banyak angin topan Prof. Bajai. Padahal kita pahami bersama bahwa peran perguruan tinggi itu kan sangat penting dalam kehidupan. Iya. Pertama itu adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Iya. Itu yang kita harapkan. Jadi sivitas akademika terutama dosen, kemudian pimpinan, kemudian mahasiswa itu memang harus selalu bersama, membangun, bermitra, bekerja, berinovasi, belajar mengajar untuk melahirkan manusia atau insan yang berkualitas. Iya. Kemudian yang kedua diharapkan perguruan tinggi itu sebagai tempat berinovasi dan melakukan penelitian. Itu yang kita harapkan. Kemudian tentu yang ketiga kita berharap kampus itu mengembangkan karakter. Betul. Ya, dan kepedulian terhadap masyarakat sosial. Ya. Kemudian yang keempat kita berharap kampus itu menjadi agen perubahan sosial. Dan yang lebih penting lagi yang terakhir adalah meningkatkan literasinya. Betul. Itulah peran sebenarnya perguruan tinggi yang kita harapkan. Kalau ada yang menyimpan dari situ itu yang perlu harus mendapat perlakuan mengingatkan bahwa perguruan tinggi tidak begitu perannya. Ya, tidak ada satupun institusi perguruan tinggi yang mengajari mahasiswanya sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar.
Jika ada hal itu kan sebuah oknum ya. Yes. Iya, itu. Tapi merusak citra satu Oh iya kampus iya, ya. kita memang kan berharap karena apapun namanya dalam pepatah nilai setitik Iya, iya. dapat merusak Susu susu sebelanga. sebelanga. Oh iya, Ya. Itu tuh Pak Tapi RT. kita berharap jangan seperti itu. Iya. Oleh karena itu mesti kita bangun, kita memperlihatkan citra seperti apa peran perguruan tinggi itu karena atmosfer kehidupan perguruan tinggi sesungguhnya sebuah laboratorium kecil Iya. ya tentang masyarakat itu. Makanya kita harus menciptakan atmosfer sebagai lingkungan seperti lingkungan masyarakat yang beradab dan berintegritas. Saya kira seperti itu. Nah, kalau misalnya sekiranya kayak beberapa kasus ini, Prof, kan mungkin Prof sudah tahu ya. Ini kalau untuk memperbaiki nama kampus sendiri karena ulah oknum tersebut itu kira-kira gimana, Prof? Kan orang pasti di luar sana, tak kalah rusak namanya kampus kayak ini. Ya tentu kan penegakan hukum harus tetap. Apapun namanya kita harus serahkan kepada hukum yang berlaku. Dan saya kira perguruan tinggi tetap menjalankan tugasnya. Di perguruan tinggi itu kan 3 yang penting ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kalau kampus kami itu ada tambahan Al-Islam Kemuhammadiyaan. Ya. Ini kita harus jalankan peran-peran seperti ini supaya citra itu tetap terpelihara baik. Kalaupun ada hal yang terjadi dalam kehidupan itu, ya sebagai warga negara yang baik, kita harus menyerahkan kepada pihak yang terkait Percayakan dengan kepada pihak iya. penegak Karena itu hukum, kita harus membangun integritas untuk itu. Kalau baik. Prof Rahim sendiri Ya, melihat terima fenomena kasih. seperti itu gimana, Baik. Prof? Terima kasih Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia kampus, memang bukan hanya dunia akademik saja ya. Iya. Tapi bagaimana bisa mahasiswa mengembangkan dirinya dengan kompetensi yang ada. Jadi boleh jadi tadi siapa namanya? Budi, Prof. Budi, ya Budi Ananda Budi ini mungkin memang jadwal kuliah tidak padat pada hari ini sehingga akan mengikuti kegiatan yang lain. Karena memang di kampus itu akan digembleng dengan berbagai aktivitas yang lain dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sehingga kalau ada seperti dikatakan oleh Prof Andis tadi ada nilai setitik yang bisa merusak susu belanga, maka semua komponen yang ada dalam kampus harus bekerja sama untuk membangun kembali Betul, image sehingga nama kampus itu memperbaiki, bisa betul kembali baik sekali. seperti yang kita Baik, harapkan. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sebentar lagi kita lanjut, Prof. Kita Oh, iya. selesaikan dulu segmen yang pertama, Prof. Saya Karena kira mau minum teh dulu. Nda. Setelah ini dok. tunggu Prof D, enggak membelikan. Kayaknya kode ini, kayaknya kode. Baik, jangan kemana-mana, pemirsa CCM tetap di TVRI Sulawesi Selatan. Lagi-lagi uang. Lagi-lagi uang. Lagi-lagi uang. Kita kembali lagi ke CCM. Ya, Prof, saya punya pertanyaan, Prof. Seperti yang kita tahu kan bahwa kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Makassar itu tempatnya luas-luas, Prof ya.
bagaimana sebaiknya bentuk pengawasan terhadap kampus tersebut agar tidak terjadi seperti hal-hal yang seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, Prof. Iya. Saya dulu. Silakan Prof. Bisa saja kita kepus dulu, Prof. Silakan Prof Ahmad. Sud makin dulu. Oke. Tentu namanya institusi ya. Iya. Ketika ada persoalan itu dulu yang mau diluruskan. Iya. Kalau ada persoalan, ada hal negatif, tidak begitu visi misinya institusi itu. Oh, iya. Oleh karena itu penjagaan secara internal dan eksternal harus jalan. Iya. Ya. Secara internal itu kan ada aturan, ada norma, Iya. ada statuta, ada peraturan dalam perguruan tinggi itu harus dijalankan dengan Iya. baik. Dari luar sebagai warga negara kita harus patuh Iya. terhadap apa yang ada di tengah lingkungan kampus yang ada sekelilingnya. Iya. Katakanlah seperti demo yang menghalangi jalan raya. Ini yang perlu kita luruskan. Ketika Anda ingin menyampaikan aspirasi, ada anak-anak mahasiswa di sini, silakan sampaikan. Iya. Tapi jangan membakar bank ataukah menghalangi orang jalan. Betul, Prof. Coba bayangkan ketika ada orang mau melahirkan saat itu. Iya, Prof. Itu ya, itu kan jadi masalah. Kalau dia hanya mau buang air besar silakan aja. Tapi kalau ada yang mau itu juga Prof melahirkan, Koditoni itu, Prof. Itu namanya itu Prof Kodipas. Tapi cocok sekali Prof kita sampaikan itu karena pelaku ini. Lanjut, Prof. jadi itu ya, jadi aturan yang ada di institusi itu kita harus jalankan Iya. dengan baik. Sama juga dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kan ada juga aturan mereka. Iya. Misalnya ketika dia pergi mengikuti praktek lapangan, gunakan jasa alma mater, Iya, misalnya betul. kan. Iya. Atau membawa karakter mereka sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi apa. Dan disinilah juga peran di perguruan tinggi itu ada namanya penasehat akademik. Iya, betul. Penasehat akademik itu adalah dosen yang ditunjuk oleh program studi Iya. sebagai pengganti orang tuanya Yes. sejak masuk kuliah di perguruan tinggi itu hingga sarjana. Iya. Jadi ada memang namanya juga PA. Iya, wali penasehat. kelas tak begitu, Prof. Wali kelas lah istilahnya. Bahasa gampang. Begitu juga kalau melaksanakan kegiatan di lembaga lain, katakanlah seperti di TVRI, Iya. ada jurusan ilmu komunikasi. Iya. Selain dosen PA ini, ada dosen pembimbingnya. Iya. Jadi kalau mereka nakal, laporkan ke dosen pembimbingnya Iya, betul. bahwa jangan seperti itu. Mereka Dan malas. mungkin juga yang terakhir adalah tetap ada semacam sinergitas antara yang ada di institusi itu dengan pemerintah. Betul. Itu harus tetap Iya. jalan bersama. Saya kira seperti itu kalau dari saya. Nah, kalau dari- Prof Rahman Iya. Terima kasih. Kalau kita menganalogikan bahwa mendirikan sebuah bangunan itu cukup berat, Iya. apalagi menjaga agar bangunan tetap kokoh, Iya. sama halnya dengan kondisi yang ada dalam kampus. Iya. Ya, bahwa untuk mendapat sebuah predikat akreditasi yang baik sekali atau unggul seperti yang boleh sebut kampus, Iya. ya. Iya. Unismo, ya Iya. bukan promosi ya, bukan Iya. promosi. Enggak aja, Prof. Seperti Unismo yang predikat unggul, Iya. itu sangat berat untuk bisa sampai ke sana. Nah sekarang tantangan bagi dosen, Iya. sivitas akademika termasuk anak-anak mahasiswa untuk menjaga agar akreditasi unggul tetap kita pertahankan. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Ananda Budi tadi, itu tidak terulang lagi. Iya, Kecuali kalau kebetulan ada aktivitas lain pengembangan diri seperti mau adakan kegiatan latihan kepemimpinan kah atau apa, tapi kuliah tetap nomor satu. itu dengar itu Budi. Prof, tapi Prof, itu kan kalau dari sisi mahasiswanya seperti yang Prof tadi katakan bahwa misalnya kalau mahasiswanya nakal kini, Prof, kita bisa melapor ke dosen PA-nya atau dosen pembimbingnya. Kalau misalnya, mohon maaf sekali, kalau misalnya dari pihak pengajarnya yang melakukan hal yang bertentangan lah misalnya begitu, Prof, itu ada tidak semacam dewan etik begitu, Prof? Di kampus ada. Ada. Yang lebih. Di dosen itu punya tanggung jawab juga. Iya. Seorang dosen itu tidak hanya mengajar, Iya. dia harus juga meneliti. Yang saya sebutkan tadi Iya. juga harus pengabdian pada masyarakat. Ketika ada pelanggaran norma, Iya. ada prodi di atasnya, ada ketua prodi, ada ketua jurusan, ada dekan, ada komdis.
Ada namanya Disiplin. komisi disiplin. Ya. Jika hal itu terjadi, bisa jadi mempengaruhi kenaikan pangkat dosen itu. Oh, iya. Dan yang lebih penting lagi adalah integritas dari dosen itu. Oleh karena itu, tetap ada juga semacam pengawasan bagi seorang tenaga pengajar itu dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, atau perguruan tinggi itu. Ada seperti Iya, itu. Prof. Iya. Tapi Prof ini tadi kan sudah Akhirnya kita- ada mi pertanyaanmu. Iya, dari tadi ini kayak Kayak aku bertanya. Iya, iya. Silahkan, nah silahkan. Jadi tadi kita sudah jelaskan Prof, kalau ternyata itu strukturalnya di kampus mungkin di semua kampus ya itu sangat bagus sekali kan, jadi kayak eskalasi dari bawah ke atas. Tapi kenapa ini Sistematis. sistematis toh bagus Mi, tapi kenapa ini sekarang apa sebenarnya akarnya itu yang terjadi, akar permasalahannya kenapa hal-hal Sampai viral dulu baru di Iya, banyak hal-hal atau permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di dunia Pendidikan kampus. pendidikan kampus. Iya, iya, iya. Akarnya apa sebenarnya yang kayak apa penyebab utamanya kira-kira itu? Kalau kita berkendaraan itu kita harus berhati-hati. Iya. Tapi kalau menjawab pertanyaan Anda, Budi, saya harus lebih berhati-hati. Tapi Lompo tadi tuh banyak sekali pertanyaan saya dapat itu. Ini jadi dapat poin A. Iya. Ya, poin A pertanyaannya. Iya, iya, iya. Kayaknya curhat. Itu Mi. Tapi Prof mohon ditanggapi. Oh ya. Tipis mau dulu. Ya, kenapa? jadi memang itu tadi ya saya sampaikan, dosen itu juga harus selalu menjunjung integritas. Iya. Siapapun malaikat pun dari langit yang mengawas, jika dia tidak siap sadar, Iya. saya kira itu juga jadi masalah. Kembali ke Tidak akan individunya, ya. berubah nasib suatu kaum Iya. kalau bukan dia sendiri yang merubah. Strukturnya tahu itu memang kampusnya bagus, kayak ini semua tuh bagus sekali. Tapi kan kembali ke Kembali ke individunya masing-masing. ya, jadi jangan melihat Kampusnya, tapi oknumnya. Karena Tapi kalau manusia- bicara Iya. tapi kalau bicara soal kampus, Iya. kita lihat dulu videonya. Oh, ya, baiklah. Ada. Ada Kita dulu lihat yang mau video lewat, ya. kampus tertua. Iya. Ini di Ngutip dari berbagai sumber, universitas tertua di Indonesia adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia atau sering dikenal UI merupakan kampus tertua dan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia. Kampus ini pertama kali dibangun pada tanggal 2 Januari tahun 1849 berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda. Kampus utamanya terletak di bagian utara dari Depok, Jawa Barat, tepat di perbatasan antara Depok dan wilayah Jakarta Selatan. Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang memiliki 14 fakultas dan menawarkan lebih dari 291 program studi. Wah. Nah, itu dia kampus. Salah satu yang Kampus impian ya. kalau dari kategori kampus di Indonesia itu ada Universitas Indonesia sebagai kampus tertua. Kalau di CCM itu ada PACE sebagai host tertua. saya kira kamu tadi ada Unismu sebagai apa gitu. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Kalau ini tahu Unismu tuh saya lihat dia karakternya, tadi kan setiap kampus ada karakternya di. Tapi ini saya lihat karakternya Unismu ini cantik, manis dan bilang ganteng-ganteng semua. Perjelas ya mana iya Ini tahu semuanya. ini. Kita sapa-sapa dulu tahu mereka Perjelas semua ini. nih. Coba beda. Tapi yang paling jelas ini yang alma mater Birin Iya. pasti dari Unismu toh. Oke, Kalau perkenalkan bicara diri kok terus dulu. terang lambus terang mau kona ke satu jadi cewek di sini nah. Semuanya pasti ada juga yang Ini. Dari Unismu satu jadi Perkenalkan dulu nah, yang dan satunya mahasiswa. lain-lainnya, mahasiswa. Mahasiswa Makassar. Coba Oke. kita kita wawancarai dulu, tanya-tanya dulu. Tanya dulu, Iya, anak iya. Unismu. Tanya dulu pengkau sebagai mahasiswa. Nak. Siapa namanya? Ya. Boleh perkenalkan dirinya. Ya menyalamin. Tatap mata saya. Nanti nanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hidayat. Halo Riza. Dari fakultas apa? Riza. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wes. Sama Kivi. Sospol. Calon bupati dari mana asal tanah? Saya dari Takalar. Oh, bupati Yang Yang sebelahnya. sebelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ega Amelia. Ega, halo. Saya sama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Jelas toh. Satu cocok alamat. sekali di TVRI komunikasi. Kalau yang hitam-hitam ini Hitam-hitam dari perwakilan. dari mana? Dari SMK. SMK. SMK Oh, sebutkan. SMK. Oke, Iya. sebutkan.
Perkenalkan, nama saya Liza Melia Putri dari SMK Negeri 10 Makassar. Sama semuanya. Sama semuanya ya. Oh beda-beda. Beda. Juga. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Usatul Hasanah dari Universitas Negeri Makassar. UNM. UNM tahu. Ada UNM juga tahu. Ada orang yang tahu ya. Perkenalkan, nama saya Mutia dari SMK 10 Makassar. SMA 10. Kita sayang. Perkenalkan, nama saya Lina dari Universitas Negeri Makassar. UNM. Wah ternyata Nanti yang hari di ini belakang kita juga. cuma ini semua tahu. Ya laki-laki jangan Miden nanti pilih lewat WA mau sama mama. Dia mau saring sendiri. Penyaringan jalur japri lalong. Maksudnya supaya tidak lama-lama. Kapan Nah jadi itu waktu tadi tua? Prof, kalau kita lihat kan ternyata UI itu kampus tertua di Indonesia. Nah kalau boleh tahu di Unismu sendiri sebenarnya dibangun sejak tahun berapa? Berdiri sejak Unismu itu miladnya itu 19 Agustus 1963 19 Juni 1963. Jadi memang 1963. Sudah Jaki bilang seumuran kan? Jaki bilang seumuran kan? Tapi memang dari awal kan sudah bernama Universitas Ya, Muhammadiyah. dari dulu namanya Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu adalah hasil rekomendasi dari Muswil, Musyawarah Wilayah Pimpinan Wilayah Selatan di Bantaeng. Itu merekomendasikan membuat Universitas Muhammadiyah Makassar. Tapi waktu itu masih filial namanya, filial Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Jadi karena dulu kan baru, jadi dia harus filial kelas kelas jauh. Ya katakanlah seperti itu, perwakilan dari Muhammadiyah Jakarta. Dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi kampus Oh iya, sudah berdiri sendiri Universitas Muhammadiyah Makassar, dan saat ini alhamdulillah berstatus akreditasi unggul. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Prof, semenjak berdirinya sudah ada berapa kader-kader apa ya, lulusan-lulusan dari Unismu sendiri yang sudah menjadi orang-orang hebat gitu loh. Iya. Alhamdulillah kan salah satunya alumni Unismu jurusan matematik yang jadi wakil menteri baru-baru ini, Zulfikar Ahmad Tawalla. Itu adalah wakil menteri wakil menteri perlindungan imigran. Wah, keren-keren. Zulfikar Ahmad Tawalla itu adalah alumni Unismu jurusan matematika. Bisa jadi nanti calon-calon pejabat juga ada di sini. Calon-calon Ya, insya dulu. Allah. Amin. Iya, Unismu dari UNM dari SMK 10 ya. Tapi kalau maaf ya, Prof. Kalau kita berbicara pertanyaan Bapak tadi ya sudah menjadi orang, itu luas pengertiannya kan. Iya. Jadi kalau Anda Budi nanti setelah selesai di Unismu jurusan komunikasi dan bisa menjadi penyiar TVRI, menjadi host di acara cerita campur makal, itu juga sudah hebat. Sudah orang ya, sebelumnya bukan orang. Itulah yang saya maksudkan tadi semula ketika pertanyaan tadi. Peran perguruan tinggi itu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menjadi seorang pemandu acara seperti di TVRI, ini bukan hal sembarang, Pak. Saya saja kalau mau disuruh memandu, mungkin baru 5 menit saya sudah minta ampun. Artinya, memang kualitas itu kan, itulah yang kita ingin lahirkan dari sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan kemampuan mereka, kompetensi. Seperti Mama siapa tadi? Mama Kana. Saya kan sering ketemu ya. Di sini juga. Sama yang Dinda Ananda Budi. Noden Nojeng. Iya. Emang anakku Prof, aku kirim ke Jakarta dulu. Bolos lagi tuh Nojeng. Iya. Menjadi duta di Jakarta. Hebat juga. Hebat juga. Menjadi duta di Jakarta. Iya, barangkali karena memang kan rambutnya masih anak. Tapi tanam rambut. Jadi, Tanam rambut. Maafkan kami Nojeng. Prof, karena melihat fenomena belakangan ini yang sedang ramai dibicarakannya Prof ya, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan atau harus diupayakan dari sekarang Prof. Seperti apa sih langkah-langkah itu untuk mencegah hal yang sama akan terjadi lagi Prof? Iya, tentu saya selalu minta kembalikan ke diri sendiri ya. Kita harus menjaga integritas karena apapun namanya kita adalah pelambang peradaban sebuah akademisi. Tentu juga yang kedua adalah tetap dalam kaitan dengan pengawasan. Menjalankan aturan norma, ditegakkannya aturan dan norma-norma yang ada. Baik itu
Katakanlah seperti kementerian kan membuat aturan Permen nomor 46 tahun 2023 tentang perundungan, melarang pelecehan seksual, kemudian fisik dan sebagainya. Itu semua adalah untuk memproteksi tentang pelaksanaan apa yang terjadi, karena kita kan ini manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Tapi dengan adanya aturan norma itu semua akhirnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu jalankanlah Tridharma perguruan tinggi itu. Jalankanlah Tridharma perguruan tinggi. Ya kan kalau kita lihat fenomenanya yang saat ini Prof ya, kan ada banyak ya seperti tadi disebutkan ada alamat palsu. ada Apa ya alamat palsu? yang lagi viral ini adalah peredaran uang palsu di kampus, kemudian ada pelecehan seksual di kampus, belum lagi narkoba di kampus dan bahkan korupsi di kampus sendiri. Itu kan ini menjadi tanda tanya besar dengan masyarakat luar. Loh, kok di Makassar seperti ini? Nah, itu kira-kira gimana, Prof? Kalau Prof Rahman sendiri menilai bahwa apakah itu sebuah kelemahan sistem pengawasan di kampus atau gimana, Prof? Karena ini tentang kebijakannya dulu Pak OR2 yang lebih ini pas untuk menyampaikan. Ini bahas secara umum, Prof. Bagaimana gitu ya? Apakah sistem pendidikan di kampus-kampus Indonesia itu sudah semakin melemah atau bagaimana sih ini, Prof, melihat fenomena ini? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Itu tadi yang pengantar saya ketika ada hal yang lain yang tidak baik itu tidak sesuai dengan visi misi institusi itu. Iya, kembali ke situ ya, Prof. Hanya memang masalahnya itu yang saya maksudkan tadi, kita harus tegakkan aturan dan norma yang ada dalam kampus itu. Banyak hal yang mesti kita harus tegak lurus. Harus kita jalankan dengan baik. Ketika ada hal yang bermasalah, disitulah fungsinya. Kan ada namanya monitoring dan evaluasi, ada dari pihak Komdis, banyak yang mesti tetap menjalankan fungsinya. Karena memang pendidikan itu kan sebuah sistem. Yang namanya sebuah sistem, berbagai komponen-komponen yang harus sama-sama berjalan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu yang kita harapkan. Kalau di Unismu sendiri, Prof, mengedukasi ke dosen maupun mahasiswa terkait dengan fenomena itu kira-kira gimana langkah-langkah yang ditempuh? Kita selalu yang pertama tadi itu kita mengingatkan. Itu salah. Memang juga dosen itu, mahasiswa itu tetap ada semacam pencerahan rohani. Ada kita istilahnya Baitul Arkam, mahasiswa yang mau ini ada trainingnya, ada DAD, itu semua bagian dari usaha. Ya, untuk menjalankan. Jadi tetap ada pengisian spiritual kita, sekalipun Bapak ini ada kok. Tapi kan namanya manusia kadang-kadang ada hal yang melenceng, ada godaan setan yang merada. Makanya tetap diluruskan dengan ada semacam pembimbingan, ada pelatihan. Kalau istilah kami juga ada Baitul Arkam misalnya, ada pengajian-pengajian. Saya kira bagus itu kok pengajian RT RW itu. Dharmawan itu saya kira itu sangat menunjang semua untuk menjadi istilahnya pelindung dari kita, dari persoalan itu. Saya kira Prof Rahman banyak paham. Kalau Prof Rahman sendiri? Ya, hanya sekadar menambahkan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Pak WR2 kami tadi tentang kegiatan pelatihan bagi dosen maupun mahasiswa, Baitul Arkam untuk dosen itu untuk meningkatkan spiritual bagi para dosen, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan terjadi, Prof. Dan juga mahasiswa seperti Ananda yang PKS ini pasti sudah ikut Darul Arkam dasar ya, minimal Arkam dasar, sehingga itu dengan harapan kita kayak pesantren begitu ya. Kayak pesantren kilat gitu ya. Pesantren kilat itu apa? Yang waktunya cepat. Cepat sih, Prof. Nggak harus berbulan-bulan bertahun-tahun. Seperti itu. Baik, Prof, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu ini ada video perjuangan fresh graduate mencari kerja. Ini dia videonya. Biarlah aku menanggung semua ini, walau sedih menyiksa hati ini, ku patuhi semua suratan ini. Walaupun aku jauh dari sempurna, aku tetap menanti
gendut semua dah. Perjuangannya ya, perjuangannya. Luar biasa semangat beliau. Jadi seperti itu kalau misalnya selesai kuliah misalnya, terus kita belum diberi berjodoh dengan satu pekerjaan, misalnya mungkin daftar jadi ASN atau P3K dan kawan-kawannya, siapa tahu ada yang minat untuk jadi host TVRI Sulawesi Selatan. Makanya itu buat teman-teman yang sekarang masih kuliah harus betul-betul rajin kuliah, betul. rajin belajarnya, serius karena Nggak nanti bolos kayak kau. bukan saya dikodok ulangi lagi, saya enggak bolos lah. Karena nanti tuh teman-teman itu setelah lulus pasti perjuangannya jauh Karena lebih. kan ada orang bilang itu setiap masa ada orangnya. Iya, Setiap orang ada masanya. Jadi Tapi- bisa jadi nih nanti kita tergantikan. Tapi ini yang mesti diluruskan pada anak-anak kita mahasiswa. Apa itu, Prof? Jangan menganggap nanti menjadi PNS baru nyatakan berhasil. Betul. Kerja. Betul. Di perguruan tinggi sekarang itu ada namanya wirausaha mandiri. Ada mata kuliah entrepreneur. Kemandirian. Jadi ini anak Anda semua jangan menganggap nanti lulus P3K, lulus betul. ASN baru. baru. Tidak sedikit orang karena pintar menyanyi, Iya. karena TikToknya bagus, justru itu lebih Mama banyak. kanan, tadi. Mama kanan misalnya. Di samping Iya. Jadi potensi-potensi itu yang harus Anda kembangkan. Tidak tahu Prof, soalnya biasanya kalau bawa uang panai, Prof, selain uang panai yang ditanya pasti PNS gitu nak calon. Mama kanan Jadi makanya mungkin Mama Kana mesti membuat film ya, membuat film bahwa tidak semua PNS itulah yang menjanjikan. Tapi memang Prof, beliau ini kan dilamar untuk jadi PNS, tidak mau. Dia lebih pilih menyanyi. Betul, siapa yang menduga kemarin yang di TikTok yang di endorse oleh Pak Jokowi? Iya, Siapa betul, lagi Prof, tuh yang betul. Mama